Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, ketentraman dan kesuksesan hari ini. Sempro bisa direncanakan sesuai dengan rencana kita dan Allah merestui dan mengizinkan. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Mudah-mudahan syafaat serta ajakan ya nanti di yaumil akhir kita bersama-sama Nabi Muhammad masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pembukaan Sempro ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mau berdoa, mau Sempro, khusus yang mau presentasi, yang mau Sempro, dipersilahkan berdoa dulu. Ya, baik Pak. Ya. Yang mulai saya dulu Pak. Ya, cukup selesai ya. Ya, sebentar. Nanti diurutkan sesuai dengan nomor absensi yang ini ya, absensi yang ada di SK ya, SK ya, yang di SK ya. Baik Pak. Nah terus kemudian Bapak mohon maaf Pak, suara Bapak kecil. Oh kecilan, ini kecilan suaranya. Masih kecil Pak. Masih kecil, sebentar. Ini masih kecil? Masih kecil nggak suaranya? Iya Pak, kalau di saya. Masih kecil ya? Ya sebentar, coba saya ganti yang ini dulu. Masih kecil suaranya? Halo? Sudah besar belum? Suaranya sudah besar belum? Masih Pak kalau di saya, tapi nggak tahu kalau di terdengar tapi kurang kayak seperti jauh gitu loh Pak. Oh gitu ya? Iya. Sebentar, saya coba lagi. Ini 4 mic masa saya coba kecil semua. Bentar. Halo, yang ini kecil? Yang ini? Kecil ya? Halo? Nah ini sudah cukup Pak. Cukup mungkin ya, lumayan lebih ya? di dekat. Ya, dekat lagi ya. Aja kali ya. Ya cukup ya? Mic-nya. Cukup ya? Iya Pak, cukup. Oke, baik. Ya, silakan. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, terdengar. Bisa Pak, terdengar. Udah jelas ya? Baik. Ya, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum? Oh iya, sudah. Udah aja Pak. Ya, silakan. Ya Pak, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1 Bapak Gunawan Santoso MPG, izinkan saya memaparkan seminar proposal saya izin di pelajaran dengan NIM 2018-820054 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Wayang dalam Dongeng Sains terhadap Pemahaman Materi Siklus Hidup. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Apri Utami Partasanti MSI. Baik, sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian.
Bab 1 pendahuluan. Menurut hasil wawancara dengan guru SDN Pondok Labu 12 pagi Jakarta Selatan, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih menggunakan media seadanya, yaitu berupa buku paket. Penggunaan media yang begitu umum menjadikan proses belajar mengajar tidak begitu aktif dan kurang menarik. Masih banyak siswa yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tersebut kurang dipahami oleh siswa. Sebaiknya seorang guru itu perlu memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, materi yang akan disampaikan, sumber belajar, situasi, dan kondisi lingkungan, termasuk pertimbangan kemampuan dari seorang guru. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah menggunakan media. Secara garis besar, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang disebut pengetahuan yaitu kognitif, keterampilan psikomotorik, atau sikap yaitu afektif. Semangat belajar siswa akan muncul ketika suasana begitu menyenangkan dan belajar akan efektif bila seorang dalam keadaan gembira saat belajar. Kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan media pembelajaranlah yang merupakan kunci dari keberhasilan proses pembelajaran yang menyenangkan atau tercapainya tujuan dari pembelajaran. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang kurang bervariatif sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, pembelajaran IPA yang masih teoritis. Ketiga, tidak adanya praktik dalam pembelajaran IPA. Yang keempat, belum pernah menggunakan media wayang dalam dongeng sains pada pembelajaran IPA. Batasan masalahnya yaitu media pembelajaran hanya digunakan pada tema 6 yaitu siklus hidup hewan. Yang kedua, media pembelajaran hanya dipergunakan di kelas 4. Yang ketiga, media pembelajaran di sekolah kurang bervariatif. Rumusan masalah dari penelitian saya yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media wayang dalam dongeng sains terhadap peningkatan pemahaman materi siklus hidup pada siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 12 pagi. Yang kedua, berapa besarnya pengaruh penggunaan media wayang dalam dongeng sains untuk meningkatkan pemahaman materi siklus hidup siswa di SD Pondok Labu 12 pagi. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, melalui media wayang dalam dongeng sains, siswa dapat mengetahui dan memahami materi siklus hidup. Yang kedua, siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Lalu, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, secara teoritis dan secara praktis. Dan secara praktisnya itu dibagi menjadi tiga, bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah. Lalu di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teorinya, media pembelajaran, yaitu media erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius. Arti kata medius adalah tengah, perantara, atau pengantar. Dalam proses pembelajaran, media seringkali diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media merupakan segala bentuk alat yang dipergunakan dalam proses penyaluran atau penyampaian informasi. Menurut Wati 2016 halaman 2. Yang kedua, wayang. Wayang berasal dari bahasa Jawa, wawayangan yang berarti bayangan. Dikatakan wayang atau wawayangan karena pada zaman dulu untuk melihat wayang, penonton berada di belakang layar yang disebut kelir. Sang dalang memainkan wayang yang diterangi lampu sehingga menimbulkan bayangan yang menempel pada kelir pertunjukan. Menurut Kustopo 2012 halaman 1. Menurut Kurniawan, dongeng merupakan salah satu jenis cerita anak yang bersifat fiktif imajinatif. Ini artinya bahwa semua cerita yang dihadirkan dalam dongeng merupakan hayalan yang ketika anak mendengarnya, anak akan takjub dan terkena sihir dari dongeng tersebut. Yang kedua, ada penelitian yang relevan. Yang pertama, oleh Widayati
dengan judul Penggunaan Media Wayang untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Pendek pada siswa kelas 5 SDN Kepuharum, Kutoarjo. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Eka Sumarianti, Tahmid Sabri, sama Rosnita dengan judul Penggunaan Media Wayang pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Lalu yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Seka Andrian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berupa wayang kartun pada pembelajaran tematik kelas 4 di SD atau MI Bandar Lampung. Lalu di sini ada kerangka berpikirnya. Selanjutnya, hipotesis tindakan. A. Ada pengaruh media wayang dalam dongeng sains terhadap pemahaman materi siklus hidup. HO. Tidak adanya pengaruh media wayang dalam dongeng sains terhadap pemahaman materi siklus hidup. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka berpikir di atas adalah ada pengaruh yang signifikan antara media wayang dalam dongeng sains terhadap pemahaman materi siklus hidup. Lalu selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN Pondok Labu 12 pagi. Waktu penelitian ini akan dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2021-2020, tepatnya pada bulan Maret 2022. Lalu di sini ada metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, metode memakai true experimental design, dan tekniknya menggunakan teknik post-test only design. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut Winarno 2013 halaman 26. Variabel operasionalnya dibagi menjadi dua, ada variabel X sama variabel Y. Variabel X-nya yaitu media wayang dalam dongeng sains, yang variabel Y-nya adalah pemahaman materi siklus hidup. Teknik pengumpulan datanya, yaitu pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes. Populasi dan sampel. Populasinya siswa kelas 4 yang terdapat di SDN Pondok Labu 12 pagi, Jakarta Selatan, dengan jumlah populasi seluruhnya adalah 64 siswa. Sampelnya yaitu siswa kelas 4A dan kelas 4C SDN Pondok Labu 12 pagi, Jakarta Selatan, yang berjumlah 64 siswa. Pengukuran dan pengamatan variabel penelitian bagi menjadi dua, ada instrumen tes, kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen dibagi menjadi 4, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Teknik analisis datanya menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, sama uji hipotesis. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Panggilannya siapa namanya, Neng? Nama akrab Ajeng, panggilan? Pak. Oh, Ajeng. Semester berapa, Ajeng? Ya. Semester 8. Oh, sekarang semester 8 ya. Ini kuantitatif tipe eksperimental ya. Eksperimen ya. Iya, Pak. Nah, Ajeng, sebelum nanti ditampilkan yang revisian dari Bapak ya. Oh iya, Pak. Sekarang, Pak. Nanti. Sebelum itu Bapak ingin tanya dulu nih ke Ajeng nih. Kamu bisa nggak mainin wayangnya? Karena, bisa, Pak. Coba. Ada nggak? Sudah ada nggak contohnya? Saya belum bikin, tapi. Oh, belum bikin? Iya. Coba ceritain dulu. Nanti rencana ceritanya seperti apa nanti? Jadi rencananya saya kan sesuai dengan judul saya, yaitu pengaruh penggunaan media wayang dalam dongeng sains terhadap pemahaman materi siklus hidup. Nah, saya memakai materi siklus hidup untuk penyampaian dari cerita wayang tersebut, Pak. Nanti penyampaian jadi menggunakan medianya itu wayang dan tekniknya itu mendongeng sains. Kenapa sains? Karena saya memakai mata pelajaran IPA, Pak. Ya, coba dibuka tadi
kerangka berpikirnya mana tadi? Sebentar, Pak. Gambar kerangka berpikir mana? Coba dijelaskan di kerangka berpikir. Di skripsi kamu nggak ada ini ya, keterangan penjelasan dari kerangka berpikirnya ya? Ada, nggak? Pak. Ada. Ya, Coba nanti dijelaskan. Coba jelaskan dulu kerangka berpikirnya itu. sebentar, Pak. Nanti kamu harus praktek dulu coba di sini. Menceritakan. Menceritakan yang akan kamu lakukan, ya. Karena ini kan 2 kelas tuh. Kelasnya ada kelas A, kelas B, kelas C, ada nggak? Atau kelas apa saja ini? Saya memakai kelas 4A dan C, Pak. Kelas 4-nya 4 apa saja? 4A dan 4C. 4A dan 4C. B-nya enggak? Ya. Enggak, Pak. Oh ya. Oke. 2 kelas ya. Yang akan menjadi eksperimen di kelas apa? Yang akan dilakukan diberikan treatment itu di kelas C. Kelas C. Oke. Coba mana? Bentar, Pak. Tadi kelewat tuh. Di bab 2. Di bab 2, Pak. Ada gambarnya kan tadi kelewat. Ya, ini, Pak. Nah, itu. Coba diperbesar. Jadi saya kan diperbesar di mengambil slideshow-nya. Perbesar slideshow. apa, Pak? Di slideshow-nya. Diklik. Apa, Pak? Kurang jelas, Pak. Diperbesar slideshow. Bentar. Ya, besarin. Nah, Ya. Jadi di sini saya mengambil menarik dari penggunaan media wayang dalam dongeng sains itu akan menghasilkan pemahaman materi siklus hidup. Nah, dari penggunaan media wayang dalam dongeng sains ini akan menghasilkan suasana belajar yang baru dan pembelajaran tidak monoton. Nah, dari pemahaman materi siklus hidup ini akan menghasilkan terlaksananya kegiatan pembelajaran dan tercapainya tujuan dari pembelajaran. ya. Itu apa namanya, kerangka berpikirnya seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti diubah kerangka berpikirnya. Ini Iya, Pak. tuliskan nanti di situ ada kelas yang akan kamu treatment sebagai kelas eksperimen. Terus satu lagi kelas yang konvensional. Ya, tidak dikasih treatment. Terus kemudian gambarkan lagi, tambahkan lagi gambarnya tentang nama sekolah ya, nama SD ya, terus nama kelas ya, nanti di situ tambahkan. Jadi ya, agar Pak, baik, jelas Pak. ini di kerangka berpikirnya. Terus target yang akan kamu harapkan itu seperti apa ya, targetnya. Jadi bukan terlaksana saja, bukan tercapai saja, harus real. Rencananya itu seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, rencananya, hasilnya gitu. Jadi harus terdeteksi di sini, karena kerangka berpikir ini adalah bagian konsep utama ya, konsep utama. Jadi wajib harus ada gambar dan wajib harus ada penjelasan tentang gambar ini, kerangka berpikir ini. Jadi nanti di skripsi, di proposal yang Bapak uji ini akan ditelusurnya itu di sini nanti. Di kerangka berpikirnya dulu ini ya, supaya ke depan itu kerangka berpikirnya jelas gitu. Ya, terencana. Baik, Pak. Nah, coba kamu ceritakan atau mungkin peragakan dulu media wayang dalam dongeng sains itu seperti apa? Ya, cerita pendek saja dulu. Yang akan kamu tampilkan nanti. Karena yang akan menampilkan itu kan kamu sendiri, bukan guru lain. Ya,
Karena Iya, kamu Pak. eksperimen, kamu yang bereksperimen, jadi kamu yang harus melaksanakan. Kamu mengajar di kelas itu, di sekolah itu. Iya, Pak, saya membuat RPP. Oh, di sekolah itu. Ajeng mengajar. Iya. Oh, enggak, Pak. Kalau nanti penelitiannya saya mengajar. Oh, gitu ya. Tapi udah minta izin. Sudah, Pak, saya kan sudah melakukan observasi. Oke, mantap. Coba diperagakan dulu dengan media wayang. Bisa nggak nanti? Seperti apa? Minimal Pakai ceritanya apa, dulu. Pak? Minimal ceritanya dongeng sains ini, materi siklus hidup. Ya, Kamu sudah paham apa belum ini siklus hidupnya, materinya? gambaran aja ya, Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan kamu sudah ada materi Apa, siklus Pak? hidupnya, kalau sudah ada materi siklus hidupnya, kamu mau tampilkan boleh, silakan. Atau enggak juga nggak apa-apa, silakan bebas. Dari yang Word Bapak ya, Pak? Bukan. Ini kamu peragakan dulu ini Oh, medianya. peragakan, ya, baik, Pak. Simulasi ya. Jadi saya pakai ini aja kali ya, Pak, pulpen. Boleh, boleh, boleh. Kan nanti saya ada gambaran kayak latar belakang lingkungan, Pak, suasana ketika di alamnya gitu, Pak. Dan nanti saya membuat suasananya itu memakai medianya itu, Pak. Jadi medianya nanti berupa kayak wayang gitu, nanti saya tampilkan gitu. Terus nanti saya jelaskan kayak semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan gitu, Pak. Tapi pakai latarnya dulu. Nah, nanti baru ketika masuk kan di sini saya menjelaskan ada hewan kecoa, lalu ada daur hidup capung, lalu ada daur hidup kupu-kupu, dan daur hidup katak gitu, Pak. Ya, kamu ceritakan itu salah satu di antara itu, di antara hewan atau tumbuhan itu. Satu Ya, aja. baik, Pak. Salah satu aja. Secara detail ya, biar jelas. Sambil baca nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Biar kamu paham dulu di sini. Ya, saya menjelaskan daur hidup katak ya, Pak. Ya, coba sampaikannya adik-adik gitu ya, Ya, menyebutkannya. saya memakai media pulpen ya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Ya. Ininya, Pada suatu sebentar. hari PowerPoint-nya ini dihilangkan dulu. Slideshow-nya ini PowerPoint-nya dihilangkan dulu biar wajah kamu kelihatan besar ya. Stop share screen ya, Pak. Stop aja, stop. Share screen stop. Ya, Pak. Coba silakan. Saya menceritakan tentang daur hidup katak. Di suatu hari, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur akan menetes setelah kurang lebih dari 10 hari. Telur-telur yang menetes menjadi berudu yang hidup di air. Jadi misalnya ini sudah menjadi kataknya, Pak. Lalu berudunya itu nanti keluar, Pak, gambar berudu keluar gitu, Pak. Terus habis itu nanti telur itu menetes menjadi berudu yang hidup di air. Berudu kan gambaran berudu. Berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. Nanti saya tunjuk insang berudunya itu gambarnya yang mana gitu, Pak, ketika ada gambarnya. Lalu 3 minggu kemudian berbeda lagi, Pak, latarnya. 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya.
yang mana. Kemudian tumbuh kaki belakang. Pada usia 8 minggu, terus beda latar lagi nanti. Nah, berudu berkaki akan berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Dan nanti dikasih lihat Pak, katak dewasanya gambarnya seperti apa gitu Pak. Kurang lebih materinya kayak gitu, tapi nanti penyampaian nada suara saya mungkin kayak dalang gitu Pak. Oke, ya cukup ya. Boleh, nanti kamu praktek lagi lebih enjoy, lebih ceria ya. Ya Pak, nanti saya belajar Pak. Ya, jadi kalau kamu belum bisa nanti lihat YouTube lah, ya banyak gurunya di sana. Ya. Oke, sekarang saya screen yang dari Bapak. Baik Singkat Pak. saja, biar cepat. Ajeng rumahnya di mana, Jeng? Rumah saya di Pengasinan, Pak, Sawangan. Oh, Pengasinan? Dekat sama rumah ya. Bapak berarti? Bapak juga Pengasinan? Dekat rumah siapa, Pak? Iya. Bapak juga rumahnya Pengasinan. Di Arko ya, Pak? Duren Seribu. Ya. Oh, Duren Seribu. Dekat banget, Pak, sama saya. Oh iya, nanti main lah sini lah. Ya. Di mananya, Pak? Saya nggak tahu. Di perumahan, di ini dekat Alfamart Duren Seribu. Dari situ udah deket tuh. Alfamart Duren Seribu, turun sedikit nanti cari perumahan Villa Duren Seribu 3. Namanya perumahan apa Pak? Coba diturunkan sedikit demi sedikit. Kalau ada yang berwarna berarti itu revisiannya ya. Ya baik Pak. Oke, terus ayo cepat turunnya di latar belakang kalau saya. Gini Pak. Nah ini halamannya ada nggak itu di daftar isi, Neng? Kalau di saya, di Word saya tadi saya lihat ada, tapi pas saya buka ini di laptop nggak ada Pak. Iya nggak ada makanya. Coba nanti dimunculkan ya. Iya, tapi ketika saya ngirim Bapak tuh ada Pak. Oh ada ya, oke baik. Syukur kalau udah ada. Kamu penulisannya pakai heading kan? Apa Pak? Penulisan daftar isinya? Saya manual Pak. Oh manual ya? Oh kamu belum diajarin ya? Saya biasa manual Pak, kayak di blog dulu. Coba kamu nanti cari di YouTube ya cara penulisan skripsi yang cepat dan tepat ya. Iya Pak. Jangan manual ya. Baik Pak. Terus selanjutnya di latar belakang. Nanti kamu tambahkan ya, itu nanti kamu bisa baca ya, tambahkan 3 paragraf lagi. Rumusan masalah sekarang. Nih. Nah ini. Karena kamu eksperimen, rumusan masalahnya ada 4 ya. Kayaknya bukan 2 ya. Pembimbingnya siapa nih? Iya Pak. Pembimbingnya siapa? Dosen pembimbingnya Bu Apri Pak. Oh iya Bu Apri, nanti kasih tahu Bu Apri. Revisi dari Pak Gunawan. Ini yang utama adalah rumusan masalahnya tidak boleh 2 karena eksperimen. Ya. Ya baik Pak. Baik Pak. Nah itu yang pertama itu coba kamu baca. Bentar Pak. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media wayang dalam dongeng sains dapat meningkatkan pemahaman siswa materi siklus hidup pada siswa kelas 4 STM Pondok Labu 12 pagi di kelas konvensional dan kelas eksperimen? Ya. Terus? Lalu yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan media wayang? Sebentar. Yang nomor 1 yang dicari apa nanti? Adalah uji pengaruhnya. Ya, uji pengaruh apa? Penggunaan media wayang. Ya, uji apa berarti yang dilakukan? Uji F. Di kelas konvensional dan kelas eksperimen. Iya, di kelas konvensional dan kelas eksperimen uji F ya, kalau kamu nggak tahu. Uji F, Pak. Ya, kamu catat nanti ya. Itu di bab 4 nanti yang kamu cari, ini di bab 4 itu ini, rumusan masalah itu menjawab rumusan masalah di bab 4. Ya. Ya, jadi, Pak. Nomor 1 adalah uji F. Ya. Nomor 2 nanti uji T. Nomor 3 uji T.
Nah, baru nomor 4 itu adalah membandingkan antara kelas konvensional dengan kelas eksperimen, seberapa persen ya hasil perbedaannya. Ya baru nanti kamu Ya, persentase baik. di situ. Uji T, uji F, perbandingan nanti bikin tabel, 2 tabel ya, Neng. Bikin 2 tabel di nomor 4 itu. Jadi perbandingan post-test ya kamu ya? Tadi ya post-test ya? Iya, Pak. Nah, Proses. perbandingan post-test yang di kelas konvensional dengan kelas eksperimen itu seperti apa? Hasilnya, Baik, Pak. uji F-nya berapa, uji T-nya berapa, hasil rata-ratanya berapa, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, itu dicek di sini. Ya. Jadi Baik, Pak. ini nanti yang akan kamu cek di hasil bab 4 nanti rencananya. Oke, paham? Paham, Pak. Sudah dicatat? Kalau kamu Sudah, tidak Pak. dicatat nanti kamu bisa lihat YouTube Bapak. Baik, Pak. Oke, ya. Sekarang lanjut ke bab 2. Nanti sisanya bisa kamu baca lah. Nah, Ini, itu Pak. apa tulisannya? Tambahkan hakikat. Nah, itu di depannya tambahkan hakikat ya. Terus coba Ya, berarti turunkan. hakikat media pembelajaran ya, Pak. Iya, betul. Turun ke bawah. Nah, itu apa? Simpulannya mana? Nah, itu kamu kan belum baca itu ya. Kelihatan. Jadi nggak ada simpulannya. Contohnya punya si siapa ya? Yang pembimbingnya Bu Dewi itu siapa namanya? Nanti kamu bisa lihat contohnya ya. Saya. Bagus. Oh iya. Kamu kan sudah ada contohnya, sudah ada sumbernya. Jadi nanti bisa lihat punya siapa namanya, Neng? Pembimbing Bu Dewi. Meli, Pak. Nah, contoh Meli ya. Nah, nanti bisa lihat contoh punya Meli itu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, terus ini apa lagi ya? Bab 3. Sorry, kerangka berpikir dulu di bab 2 terakhir. Kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir gambarnya. Kalau ada penelitian terdahulu lebih dari 3 nggak apa-apa, kan minimal 3 ya. Mau Ya, 5, mau 5 tambahin juga 2 boleh. ya, Pak. Ya, mau ditambahin 2 boleh. Mau tetap 3 saja karena nggak nemu ya nggak apa-apa. Ya minimal kan 3. Cuman kan kalau lebih banyak lebih bagus gitu. Baik, Pak. Biar bisa membedakan. Jadi Bapak itu tidak mempertanyakan secara keseluruhan ya. Jadi Bapak hanya mengujinya dan merevisi ya, menguji dan merevisi apa yang akan kamu rencanakan gitu. Ya. Bapak, mohon maaf, Pak. Ini kan materi saya ngambilnya dari buku ya, Pak. Ya. Terus Nah, itu kamu catat itu sumbernya dari buku mana, dari buku siapa? Buku itu, Pak, buku paket guru dan siswa. Ya boleh, silakan. Buku paket di tema siswa. 6. Tapi saya sudah masukkan, Pak, di sini. Nah, iya, nanti coba kamu masukkan di situ. Coba kalau kan di situ belum ada. Ya. Tanggal, ini, Pak, yang atas ini. Tahun. Ya, tapi kan jadi saya masukkannya kalau sudah ganti paragraf beda lagi. Sumber itu beda lagi. Jadi harus dicatat lagi. Ya. Oh iya, baik, Pak. Jadi setiap ganti paragraf itu harus sumber lagi. Ya, wajib. Coba kerangka berpikirnya. Nah, ini penjelasan gambar ini kan keterangan ya. Tulis keterangan di situ, keterangan penjelasan gambar. Jadi diceritakan. Ini, Pak, yang di sini, Pak. Nah, ya, dituliskan nanti keterangan dari gambar itu menceritakan apa saja gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa, berarti kalau bisa gambar kalau yang dulu, kayak gini, Pak. Ya, kalau bisa gambar dulu, nanti di bawahnya keterangan. Nah, keterangan itu adalah menjelaskan ya. Konsep gambar yang di atas gitu. Baik, Pak. Oke. Lanjut ke bab 3. Nah, ini jadwal ya. Tanggal, ya, bulan, Pak. tahunnya ini disesuaikan dengan saat ini ya. Sempronya kan sekarang. Jadi nanti rencana penelitiannya kamu mau 3 bulan, boleh silakan nanti. Ya. Silakan. Lanjut. Oke.
ke instrumen. Nanti instrumen kamu sesuaikan dengan rencana penelitian kamu disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Ini Pak. Ya, disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Disesuaikan Ya, dengan baik, rumusan Pak. masalah ya. Pak, berarti kalau saya pakai tesnya memberikan soal? Boleh. Boleh, silakan. Kalau tesnya itu bebas, yang penting kamu peragaannya itu yang harus benar. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti Nanti kamu saya belajar meragainnya nggak boleh sekali. Ingat. Karena kamu eksperimen. Di kelas C itu ya, 4C ya. 4C Iya, Pak. itu kamu nggak boleh sekali. Minimal berapa? Tahu nggak minimal berapa? Catat 3 nih. kali. Hah? 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Ya. Kalau lebih dari 3 itu lebih bagus. Ya. Jadi kamu meragain ada berapa macam tadi? 4 macam ya? Iya, Selain Pak. kodok apa? 4 ya? Nah, 4 macam itu 4 kamu berarti hewan. minimal 3 kali tuh. Minimal 3 kali meragain dalam satu kelas C. Kelas C saja. Kalau kelas A-nya itu nggak usah ngeperagain. Kamu belajar seperti konvensional saja seperti biasa. Ya. Mengajarnya tanpa peragaan media, tanpa media, ya. Jadi hanya berceramah saja seperti biasa. Ya. Untuk di kelas A-nya ya, Pak? Iya, paham nggak? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, oke begitu saja dulu ya. Udah cukup Iya, ya. Pak. Yang penting itu revisi, diperbaiki, nanti kasih tahu ke Bu Apri. Ya, habis itu Iya, baik, Pak. setelah direvisi kasih tahu Bu Apri, minta validator. Ya, bikin surat instrumennya ditulis validatornya siapa. Habis itu nanti penelitian ke sekolah langsung. Ya, selamat ya. Ajeng. Baik, Pak. Ya, selamat Ya, Ajeng. baik, Pak. Nanti mainlah ke sini sama-sama pengasinan juga kan. Iya, Pak. Nanti saya main, Pak. Ya, kalau kamu nggak tahu saya nanti tutup ya, Pak. Ya, silakan tutup. Terima kasih untuk saran dan revisinya dari Pak Gunawan. Sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa? Baik, selanjutnya saya Pak Meli Atmelia. Oh iya, Meli. Bu Dewi ya? Ya, saya share screen. Ya, silakan.